Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabun. Aw adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib Masjid Babu Reski Mutiara Permai Village yang saya muliakan. Alhamdulillah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini adalah milik Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa saja yang ada di bumi, di langit dan di antara keduanya, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, termasuk kita ini. Jadi kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya milik, apapun yang kita mau perbuat terhadap milik kita, tidak ada orang lain yang bisa ganggu gugat. Karena ini milik kita. Begitupun Allah terhadap kita semua ini, dunia, langit beserta seluruh isinya. Apa yang Allah kehendaki terserah Allah, karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa aku menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang terbaik. Dan aku menginginkan manusia ini semuanya masuk surga tanpa kecuali. Jadi sebenarnya Allah menciptakan kita sebenarnya itu adalah untuk masuk surga. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, itu pasti masuk surga. Jadi apabila betul-betul mengaku sebagai umat Nabi, orang itu pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Mereka yang enggan. Waktu Nabi mengatakan kecuali mereka yang enggan, tidak mau, maka heran para sahabat. Adakah orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man awsani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepada aku, mereka itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi tergantung kepada kita. Kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau taat atau tidak terserah kita. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa hadainahun najdain. Aku bentangkan kepada manusia hanya dua jalan. Karena perlu dipahami hadirin yang mulia, bahwa kita ini manusia sebenarnya bukan makhluk dunia. Kita sebenarnya ini Allah ciptakan untuk menjadi makhluk akhirat. Karena semua apa yang nampak sekarang ini, suatu saat nanti Allah akan hancurkan. Dunia ini Allah akan hancurkan, langit Allah akan hancurkan.
Jadi apa yang ada sekarang ini suatu saat akan hilang semuanya. Tapi apa yang tidak kelihatan sekarang, tidak nampak sekarang, itulah yang akan nampak di hari kemudian. Pahala kita tidak lihat, kenikmatan surga tidak lihat. Tapi apa yang gaib-gaib sekarang di hari akhirat itulah yang akan nampak. Dan apa yang nampak sekarang semuanya itu akan sirna. Hadirin yang mulia, karena kita ini adalah makhluk akhirat, jadi kita di dunia ini tidak terlalu lama, Pak. Nabi katakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling 60-70 tahun. Ada yang lewat 70, itu tidak seberapa. Ada juga yang kurang dari 70, tidak seberapa. Jadi rata-rata umat Rasulullah itu meninggal 60-70. Kalau di sini kira-kira yang masuk 60-70 sudah ada beberapa ini, termasuk saya. Apalagi Pak Kiai sudah masuk melebihi 70. Sudah 84 tahun umurnya beliau. Jadi kita hidup paling 60-70 tahun, Pak, tidak terlalu lama. Dan kalau tuh hidup terlalu lama bikin susah ji orang. Coba lihat maki orang-orang yang sudah tua umurnya hampir 100 tahun, nggak ada yang dia bisa kerja. Bahkan bikin repot keluarganya. Jadi umur sebenarnya yang rata-rata 60-70 tahun itulah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau umur 60-70 tahun ini, kalau kita kaitkan dengan konversi ayat, itu tidak ada artinya apa-apa. Mari kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari kemudian sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Satu hari kemudian 1000 tahun ukuran dunia. Coba maki hitung, Pak. Kalau 1000 dibagi 24, karena satu hari itu 24 jam, maka hasilnya itu adalah 41,6. Artinya 41 tahun dunia, 41 tahun 6 bulan di dunia ini, itu baru 1 jam hari kemudian. Jadi kalau kita hidup sekitar 60-70, berarti kita hidup di dunia ini 1 jam setengah, Pak. Apa artinya 1 jam setengah ini? Dengan kehidupan yang akan abadi terus-menerus di akhirat. Jadi ini perlu disadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak terlalu lama. Tetapi sekalipun waktunya tidak terlalu lama, inilah yang menentukan di mana tempat kita nanti di akhirat. Karena di akhirat hanya 2 tempat. Karena hanya 2 jalan saja. Allah katakan, wahadainahun najdain, aku bentangkan kepada manusia 2 jalan. Jalan pertama menuju ke surga, jalan kedua menuju ke neraka. Dan Allah juga jelaskan, dan sebenarnya Allah menginginkan semua orang masuk surga. Maka Al-Quran ini, ayat-ayatnya semuanya yang 30 juz, itu menuntun semuanya ke surga. Tidak satu pun ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita ke neraka, tidak ada. Semua ayat Al-Quran itu menuntun kita agar kita selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang mulia, dan selalu kita katakan bahwa sebenarnya agama ini kalau diamalkan itu, Pak, sekalipun tidak ada iming-iming pahala, pasti kita akan bahagia. Jadi perintah Allah ini dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, sekalipun tidak ada iming-iming pahala, maka pasti dan pasti akan kita merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Saya sudah pernah jelaskan, coba bayangkan, Pak, bagaimana indahnya hidup. Kalau perintah Allah dikerja, Allah menyuruh kita jujur semua. Allah menyuruh kita adil semua. Allah menyuruh kita untuk tolong menolong, kita tolong menolong semua. Allah menyuruh kita sholat, semua orang sholat. Allah menyuruh kita puasa, semua orang puasa. Allah menyuruh kita kasih keluar zakat, semua orang kasih zakat. Kira-kira kalau perintah Allah dikerjakan, kehidupan ini kan jadi baik. Apalagi kalau larangan Allah ditinggalkan, Pak, indahnya itu hidup. Allah melarang kita mencuri, nggak ada orang mencuri. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berjudi, nggak ada orang berjudi. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina.
Jadi kalau larangan Allah ini ditinggalkan, saya yakin kehidupan di dunia ini seperti sorga itu, nggak ada susah. Kenapa kita susah? Karena kita tidak melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu sebenarnya mungkin ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya waktu yang sangat pendek ini itu adalah waktu untuk ujian. Jadi kita hadir ini adalah untuk ujian. Kenapa kita hadir untuk ujian? Karena kita pernah berjanji kepada Allah untuk taat kepadanya. Inilah yang menjadi janji kita. Ini yang Allah mau uji. Betulkah kau mematuhi apa yang pernah kau bilang sama saya? Alastu bi rabbikum qalu bala. Syahidna. Jadi ketika Allah mengatakan, apakah engkau setelah aku ciptakan di dunia kamu menyembah kepada aku? Semua kita mengatakan mau. Inilah yang Allah melihat. Betulkah orang ini mau betul-betul taat kepada aku? Maka dikasihlah ujian, Pak. Nah, yang namanya ujian itu pasti ada bahan ujian. Bagaimana orang mau diuji kalau tidak ada bahan ujiannya? Kita saja kalau uji mahasiswa pasti ada bahannya. Kalau dia kerjakan itu ujiannya hasilnya baik, dia lulus. Dan kalau tidak, dia tidak dia akan susah. Jadi ujian ini itu untuk melihat apakah orang itu berhasil atau tidak. Jadi hadirnya kita di dunia ini Allah untuk menguji kita. Yang namanya ujian ada yang lulus, ada yang gagal. Cuma bedanya hadirin yang mulia ini perlu perhatian. Bahwa kalau ujian di dunia, taruhlah misalnya di kampus ini baru-baru kita menguji. Kalau saya tidak salah pendaftar itu di atas 50.000. Untuk seluruh Indonesia. Karena UIN Makassar ini termasuk universitas Islam yang paling digemari di seluruh Indonesia. Jadi banyak di sini mahasiswa dari Aceh, Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi dari 50 itu yang kita terima paling 4.000-an, Pak. 4.000 atau 5.000 lah. Jadi 45.000 itu kita tolak. Orang mendaftar jadi polisi itu tidak seberapa. Kemudian tentara. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya ujian keduniaan, kalau dia gagal itu masih bisa mengulang. Dia gagal masuk perguruan tinggi tahun ini masih bisa mengulang tahun depan. Gagal menjadi polisi masih bisa mengulang tahun depan. Gagal menjadi pegawai negeri masih bisa mengulang. Tapi manusia kalau dia gagal taat kepada Allah dalam satu kali hidup ini, itu fatal akibatnya. Dia akan tersiksa selama-lamanya. Karena hadirin yang mulia, di dunia ini tempat untuk menentukan kita mau kemana. Kita mau ke surga. Dan Allah tentukan bahwa kalau kau mengikuti jalan pertama ini, itu memang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesabaran, butuh perjuangan. Karena di situ ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Jadi perjuangannya berat. Tapi Allah dan Rasulnya menjelaskan, kalau kau sudah sampai ke ujung perjalanan saya, kau akan bahagia selama-lamanya. Tapi kalau kau tidak mengikuti jalan ini, kau tempuh jalan kedua memang enak. Di situ ada persinahan, di situ ada minum khamar, di situ ada judi. Kelihatannya indah enak, tapi Allah ingatkan, di ujung perjalanan sana, kalau ini jalan yang kau tempuh, kau akan tersiksa selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu pun tidak terbatas itu. Kayaknya kurang masuk di akal. Mari kita lihat secara yang bisa kalkulasi. Kira-kira seandainya begini, mana yang kita pilih, Pak? 60-70 tahun kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah kita kerjakan, semua larangan Allah kita tinggalkan, maka ketika kita telah meninggal dunia kita akan bahagia 70 triliun tahun lamanya. Kira-kira bagaimana nikmatnya itu, Pak? 70 triliun tahun kita bahagia. Sedangkan coba kita sekarang di dunia, kita belajar, Pak, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Umur 20 sampai 20 tahun mungkin sudah 24 tahun baru selesai S1.
Kemudian dia sampai dia tambah S2, S3 butuh lagi 10 tahun. 35 tahun. Kalau umurnya 70 berarti seperdua umurnya dipakai untuk persiapan 35 tahun. Sementara kita ini hanya 70 tahun, tapi kita akan bahagia 70 triliun tahun. Berapa itu bedanya itu? Padahal di akhirat bukan 70 miliar tahun, Pak. Selama-lamanya. Jadi mana yang kita pilih? 70 tahun ini kita mengabdi dengan sungguh-sungguh, perintah Allah dikerja, larangan Allah ditinggalkan, tetapi ketika meninggal dunia kita akan bahagia 70 triliun tahun lamanya. Atau di dunia ini kita tidak mau diatur dengan aturan Allah. Judi, zina, minum khamar, dikerja semuanya. Mungkin terasa nikmat. Tapi apa artinya kenikmatan 70 tahun? Setelah kita meninggal kita akan tersiksa 70 triliun tahun lamanya. Maka hadirin yang mulia, inilah yang harus selalu kita ingatkan, bahwa sebenarnya kehidupan ini, kalau Pak Kiai ini yang bicara itu selalu ingatkan kematian. Mati saja dia bicara. Karena memang kalau orang tua itu memang sudah satu langkah lagi kakinya sudah dikubur. Jadi hadirin yang mulia, tapi kita yang muda-muda ini tidak bisa juga berleha-leha, karena yang namanya kematian itu tidak seperti kelahiran terukur itu. Bapaknya dulu lahir, baru anaknya, baru cucunya. Tapi kematian tidak. Kadang-kadang cucunya sudah meninggal, neneknya masih hidup. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu kita hadir di dunia ini hanya satu kali ini saja, dan inilah yang menentukan kita bahagia atau sengsara nanti di akhirat. Di akhirat hanya dua tempat, Pak. Surga dan neraka. Cuma perlu selalu diingatkan bahwa kenapa kita mesti taat kepada Allah. Ini perlu saya sampaikan sederhana. Dan ini cara mudah, makanya kalau biasa saya silaturahmi kepada orang-orang, kepada seseorang, saya hanya sampaikan acara membuka pemikirannya. Kenapa kita mesti taat kepada Allah? Kenapa kita mesti salat? Kenapa mesti kita puasa dan lain sebagainya? Saya selalu kasih contoh kepada kalau adik-adik mahasiswa itu. Saya bilang begini saja. Kan di kampus itu, Pak, kita punya kampus itu di atas 20 hektar lah. Di tengah-tengahnya ada lapangan sepak bola. Saya bilang, kira-kira kalau ada orang yang kasih kok tanah di pusat kota Makassar atau di gua ini, orang kasih kok tanah sebesar lapangan sepak bola, gembira nggak Anda? Jangankan Pak sebesar lapangan sepak bola, satu kapling saja di bulan Matahari ini orang kasih, luar biasa senangnya. Ya. Berapa harganya? 600 juta. Ya. Apalagi kalau 1 hektar itu, satu lapangan sepak bola Allah kasih. Orang kasih, luar biasa gembiranya. Baru apalagi di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah tanah yang luas itu, dia bangun satu dia bangun suatu rumah yang indah sekali, harganya miliaran. Kemudian dia bilang, wahai saudaraku, ini tanah saya kasih gratis, ini rumah saya kasih gratis, saya kasih uang lagi, saya kasih lagi uang tambah 15 juta per bulan. Kira-kira Pak, kalau ada orang kaya seperti itu kasih kita tanah, kasih kita rumah, kasih kita uang, apa yang kita lakukan? Saya yakin apapun yang diperintahkan, apapun yang disuruhkan oleh orang itu, kalau itu mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan, Pak. Taruhlah misalnya orang itu bilang begini, wahai saudaraku, tanah itu saya kasih, rumah saya kasih, uang saya kasih gratis. Hanya satu yang saya minta, di belakang rumah kamu itu kan ada tanah kosong, ada bibit buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan di situ, ada bibit mangga, ada bibit durian, ada bibit rambutan, banyak di situ. Saya hanya minta itu bibit-bibit kau tanam di sekitar rumah kamu ini semua. Tapi saya sampaikan, kau rawatlah itu pohon-pohon itu, bibit itu. Dan suatu saat nanti, kalau semuanya ini berbuah dan ada hasilnya, semuanya itu untuk kamu dan bukan untuk saya.
Kira-kira kita mau tanam itu, Pak? Tadi Pak Kiai saya sampaikan, dia bilang gila itu orang kalau dia tidak tanam itu. Bayangkan dikasih Pak rumah, dikasih tanah, dikasih uang, hanya disuruh tanam itu saja pohon-pohon. Kemudian dia katakan kalau berbuah berhasil, semua hasilnya untuk kamu. Dan kita katakan betul-betul orang itu keterlaluan kalau dia tidak tanam. Itu logika mudah untuk kita pahami. Hadirin yang mulia, mari kita lihat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sadar ini kenapa kita mesti taat kepada Allah. Hadirin yang mulia, coba Allah Subhanahu wa taala boleh Pak kita kaji-kaji itu surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah itu Nabi katakan surah kekayaan. Maka siapa yang selalu baca surah Al-Waqiah bahkan dianjurkan paling sedikit satu kali dalam satu hari. Mau baca pagi, mau baca siang, mau baca malam, yang jelas baca satu kali surah Al-Waqiah, maka orang itu tidak akan hidup miskin selama dia hidup. Tapi rutin dia baca surah Al-Waqiah. Tapi kalau dibuka surah Al-Waqiah tidak ada konsep ekonomi di situ. Al-Waqiah itu cerita tentang hari akhirat, tentang hari kiamat, di mana manusia terbagi menjadi 3 golongan. Tapi bukan di situ saya mau jelaskan. Di dalam surah Al-Waqiah itu Allah menantang kita berpikir lebih jauh. Allah katakan, wahai manusia, kalau kau menanam sesuatu, kau lihat apa yang kau tanam itu, siapa yang tumbuhkan? Kau yang tumbuhkan atau aku yang tumbuhkan? Dan lihat kalau ada pohon-pohon yang berbuah, kau tatap itu buah, siapa yang kasih buah? Petani atau pekebun atau Allah yang kasih buah? Kalau pekebun yang kasih buah nggak ada Pak, nggak ada yang gagal panen, nggak gagal tanaman. Itu menunjukkan bahwa yang menumbuhkan kasih buah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita makan ini Pak Allah yang kasih. Yang kita minum ini juga pun Allah kasih Pak. Air yang kita minum ini Allah ciptakan. Lanjutannya itu ayat mengatakan, kalau aku turunkan air dari langit, a antum anzaltumuhu am nahnul munzilun. Aku kah yang turunkan itu air atau kau yang turunkan wahai manusia? Enggak ada orang yang mampu klaim bahwa dia yang turunkan. Dan bahkan ini Pak air yang dari langit itu tidak pernah kita berpikir ajaib itu. Coba kalau kita naik kapal terbang. Kalau kita sudah berada di atas ketinggian itu, kita lihat ke bawah itu hitam, putih-putih di bawah, itu awan itu. Dan awan itu artinya air itu. Dan beratnya itu Pak kumpulan-kumpulan awan itu bukan 10 ton, 20 ton, kemungkinan 100 ton. Sedangkan tangki bensin itu saja Pertamina itu kita lihat 9 ton itu kecil gitu Pak. Bagaimana dengan awan yang luas di atas itu, saya pikir ratusan ton itu. Bayangkan air yang ada di atas, siapa yang tahan ini Pak tidak jatuh? Terbang-terbang di angkasa ini. Enggak jatuh itu air. Siapa yang tahan ini? Kenapa tidak jatuh ke bawah? Ada suatu sistem yang Allah ciptakan dan itu tidak akan jatuh tanpa seizin dengan Allah Subhanahu wa taala. Toh air yang di atas itu kalau Allah turunkan itu Pak dia akan turunkan setetes demi setetes. Coba kalau hujan setetes demi setetes. Bayangkan kalau air yang 100 ton itu langsung satu kali turun, hancur ini masjid Pak, hancur. Coba bayangkan kalau hujan, coba lihat air Pak di kanal itu. Coba bagi timbang itu kanal air itu, kira-kira berapa ratus ton itu? Jutaan ton itu Pak. Kalau itu turun dari langit satu kali, habis ini. Tapi Allah kasih sayangnya turunkan setetes demi setetes. Allah sayang kepada kita. Jadi yang kita makan Allah kasih, yang kita minum Allah berikan. Ada lebih hebat lagi Pak. Dan kadang-kadang kita tidak sadari ada sesuatu yang besar di dunia ini. Tapi kita tidak lihat. Ini bersambung dari Indonesia sampai Australia sampai ke Amerika. Besar luar biasa, tapi tidak kelihatan. Itu yang disebut dengan udara, Pak. Udara ini besar, tidak kelihatan. Di dalamnya ada satu unsur yang namanya oksigen. Inilah kebutuhan kita. Coba bayangkan Bapak-bapak, ini oksigen kan keluar masuk. Bapak pun tidur, ini oksigen keluar masuk. Pertanyaannya siapa yang kasih masuk? Siapa yang kasih keluar? 6 miliaran orang ini Pak di dunia ini.
keluar masuk, keluar masuk. Kalau tidak ada kekuatan luar biasa yang mengatur alam semesta ini. Jadi udara yang kita hirup ini Pak, luar biasa. Kalau ini hilang satu hari habis kehidupan. Saya pernah sampaikan di hadapan guru besar di Unhas. Dia bilang begini, Ustaz, ada seorang ahli anestesi. Dia bilang, bukan satu hari, bukan 1 jam, 3 menit saja udara ini hilang, habis kehidupan Pak. 3 menit. Tapi Allah kasih kita udara luar biasa Pak. Setiap hari, setiap saat Allah kasih kita udara. Bayangkan, yang kita makan Allah kasih, yang kita minum Allah kasih, udara Allah kasih, kesehatan Allah kasih. Luar biasa banyaknya Allah kasih. Nah, sekarang apa yang Allah minta? Allah kan hanya minta satu yang Allah minta. Wahai hambaku, beribadalah kepadaku. Beribadah itu artinya taatlah kepadaku. Taat itu artinya laksanakan perintahku, tinggalkan laranganku. Jadi Allah hanya mau, wahai manusia, laksanakan perintahku, tinggalkan laranganku. Tapi apa yang terjadi Bapak-bapak? Ketika kita melaksanakan perintah Allah, apa hasilnya? Itu kan ada pahala. Kita salat ada pahalanya, kita zakat ada pahalanya, kita puasa ada pahalanya. Untuk siapa ini pahala? Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh pahala Pak. 1 juta ini orang salat, Allah tidak naik derajatnya. Tidak ada lagi orang mau salat, Allah tidak turun derajatnya. Allah agung dengan keagungannya, Allah mulia dengan kemuliaannya. Enggak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Semua ibadah yang dikerjakan manusia bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Cuma harus kita katakan, kita kerjakan karena ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita berpikir sederhana. Tadi ada orang kasih tanah, kasih rumah, kasih uang, hanya disuruh tanam pohon saja. Kemudian kalau dia tidak tanam, kita katakan orang itu gila. Orang itu keterlaluan. Lebih keterlaluan lagi manusia Pak. Semua kebutuhannya Allah kasih. Makanan, minuman, udara, kesehatan. Allah kasih semuanya. Allah hanya suruh untuk salat. Salat itu 2 menit. Kalau salat wajib paling 5 menit. Allah suruh salat. Dan kalau dia salat itu ada pahalanya. Dan pahalanya adalah untuk kamu. Keterlaluan sangat manusia ini kalau mereka tidak salat Pak. Inilah penjelasan sederhana. Kenapa kita mesti taat kepada Allah? Karena Allah lah yang memberikan kita segala-galanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya agama ini sangat indah. Agama ini sebenarnya tidak membuat kita susah. Makanya dalam akhir surah Tabe. Allah berfirman begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menyuruh kita, membebani sesuatu, menyuruh kita kerjakan kalau kita tidak mampu. Kalau taruhlah misalnya kalau manusia, saya misalnya pemimpin, kemudian ada orang kusuruh, kuangkat itu batu itu, dan batu itu beratnya 300 ton, saya yakin dia tidak mampu. Dan saya suruh, berarti saya tidak adil. Menyuruh sesuatu untuk melakukan dan saya sendiri yakin bahwa dia tidak mampu. Allah sudah tekankan dalam Al-Quran. Semua apa yang aku jelaskan dalam Al-Quran, wahai manusia, kau mampu untuk lakukan itu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Semua mampu untuk engkau kerjakan. Maka hadirin yang mulia, jadi oleh karena itu semua perintah Allah ini mudah untuk kita kerjakan. Cuma memang harus diingat bahwa kita punya musuh hanya satu. Itulah yang disebut dengan iblis dan setan. Dan iblis setan ini perbuatannya juga satu, Ji. Jadi menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Makanya dalam surah Yasin itu selalu saya sampaikan juga bahwa manusia itu hanya menyembah 2, Pak. Kalau dia tidak menyembah kepada Allah, itu pasti menyembah kepada setan. Ayatnya jelas, mari saya tunjukkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan." Bukan aku berjanji kepadamu wahai anak cucu Adam, jangan menyembah syaitan. Dia adalah musuh kamu yang nyata. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku kata Allah, itulah jalan yang lurus. Artinya manusia itu kalau dia tidak taat kepada Allah, itu berarti dia taat kepada setan. Jadi hadirin yang mulia, ini supaya itu ayatnya jelas Pak. Boleh kita buka Yasin di halaman terakhir apa sebagainya. Inna ashabal jannatil yawma fi sukurin fakihun, itu di bawahnya itu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pemikiran kita. Jadi agama itu sangat luar biasa indahnya. Pahalanya sangat besar. Dan tadi saya diskusi dengan Pak Kiai, saya bilang kalau agama itu Pak pahalanya bisa terhitung. Salat pahalanya sekian, puasa pahalanya sekian. Tapi ada sesuatu yang tidak terhitung Pak. Itulah yang dimaksud dengan usaha atas agama. Agama ini penting, tapi yang lebih penting adalah usaha atas agama. Sama dengan uang. Uang itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada uang adalah usaha atas uang. Bagaimanapun banyaknya kita punya uang, kita belanja terus, tidak usahakan lagi, itu akan hilang. Begitupun juga dengan agama. Kalau agama ini kita lakukan begini-begini saja, terbatas orangnya, kita tidak dakwakan ini, suatu saat nanti kalau kita meninggal, tidak ada lagi orang yang mengamalkan ini agama. Maka inilah pentingnya untuk disebut dengan usaha atas agama. Dan usaha atas agama ini Pak tidak ternilai harganya. Tidak ternilai pahalanya. Bahkan Bapak bisa baca di dalam surah At-Taubah, Allah katakan begini, allazina jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'azamu darajatan indallah. Orang yang memperjuangkan ini agama dengan ini memang persyaratannya dua Pak, harta diri, bi amwalihim wa anfusihim a'azamu darajatan. Inilah derajat yang paling tinggi. Jadi perjuangan itu harta kita, diri kita barulah disebut dengan perjuangan yang sesungguhnya. Kalau harta kita saja atau diri kita itu belum. Makanya dalam konsep keluar seperti ini Pak, kita nggak pernah minta sumbangan, kita datang dengan uang sendiri, dengan harta sendiri. Bahkan saya masih ingat dulu ketika puluhan tahun yang lalu di Sumatera itu ada seorang kiai besar, dia punya santri hampir 20.000. Dia berpikir begini, saya selalu berpikir gimana ini ayat diamalkan. Bersungguh-sungguhlah kau memperjuangkan agama Allah dengan harta dan dirimu. Kalau waktu perang itu masih mudah dipahami, karena orang maju ke medan perang dengan hartanya dan dirinya. Tapi kalau masa damai, bagaimana memakai ayat ini? Kemudian tidak lama ada jemaah dari Makassar. Pendek cerita dia tanya, "Nak, kok jauh-jauh dari Makassar? Siapa yang biayai kamu? Siapa yang kasih uang?" Karena ini juga orang baru sadar, dia bilang, Pak Kiai tidak pernah baca itu ayat. Karena ini orangnya ceplos-ceplos. Ada ayat dalam Al-Quran kan itu mengatakan, wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dia bilang itu Pak Kiai ini ayat yang sudah berpuluh-puluh tahun saya pikirkan gimana mengamalkan. Ternyata sederhana saja Pak. Apa yang terjadi? Pak Kiai langsung keluar 40 hari waktu itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi usaha atas agama ini Pak, artinya kayak promosi itu. Cuma memang promosi ini biasanya begini. Kalau itu kita promosikan sesuatu, kalau orang yang promosi itu dia juga pakai produk itu, orang tertarik. Karena misalnya penjual parfum, Pak pakai ini enak sekali, dia semprot, saya sudah pakai Pak ini bagus sekali, enak sekali. Itu akhirnya orang bisa tertarik karena dia promosikan dan dia amalkan. Begitulah agama Pak. Kalau kita promosikan agama, kita cuma cerita sementara kita tidak lakukan, orang bilang bagaimana kau suruh kita begini, kau sendiri tidak kerjakan. Makanya kita datang mempromosi agama ini, apa yang kita sudah kerjakan. Tidak ada yang kita kerjakan kecuali yang tertinggi
yaitu bagaimana mengajak semua orang untuk menjaga salat berjamaah, Pak. Dan kalau salat berjamaah ini hidup, dan memang cita-cita kita, bagaimana setiap masjid salat Jumatnya itu, salat subuh sama dengan salat Jumat. Kalau salat subuhnya orang Islam sudah sama dengan salat Jumat, maka insya Allah Islam akan kembali memimpin peradaban dunia. Bukan ekonomi, Pak, bukan persenjataan, tetapi kekuatan amal. Apabila salat ini sudah dihidupkan dengan berjamaah, maka saya yakin kekuatan Islam akan luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua untuk mengajak saudara-saudara kita, sampaikan kenapa kita mesti salat, kenapa kita mesti beribadah dengan logika sederhana. Mudah-mudahan mereka bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan Bapak-bapak, kalau itu benar, itu datangnya dari Allah, karena Allah adalah sumber kebenaran. Tuh, kalau apa yang saya sampaikan banyak kesalahan, itu bersumber dari keterbatasan dan kebodohan saya. Hanya kepada Allah lah kita mengharap, dan kepada Allah tempat kesempurnaan. Dan sederhana saja Bapak-bapak, sebagai penutup, kalau kita mau baik, sederhana. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Kalau kepada Allah kita baik, kepada sesama manusia juga kita harmonis. Sebenarnya kita sudah merasakan kenikmatan surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Pak Kiai sebenarnya mau